Di tengah peristiwa kebakaran yang masih belum teratasi di tempat pembuangan akhir TPA Suwung Denpasar Selatan sampai Jumat 13 Oktober 2023 ini, upaya mewujudkan cara paling efektif untuk mengurangi limbah yang diangkut saban hari ke TPA adalah dengan cara mengolah sampah dari sumbernya. Ini sudah dilakukan intens di lingkungan Musola Al-Hikmah Joglo, Padang Sambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar. Siang tadi, limbah organik seperti buah-buahan yang tak lagi dikonsumsi tampak berserakan. Ini limbah yang bersumber dari pasar tradisional maupun rumah tangga warga. Di sini dikumpulkan, dicacah menggunakan mesin. Lalu jadilah ekoenzim yang berguna untuk merawat lingkungan. Menarik, proses pengolahan limbah dari sumbernya ini melibatkan kaum bapak, sementara komunitas ibu-ibu sibuk memanen sayuran hidroponik yang juga menjadi program nyata di lingkungan musola yang berada di bawah Yayasan Al-Hikmah Joglo ini. Soal ini, Ketua Yayasan Al-Hikmah Joglo angkat bicara secara khusus kepada Denpasar TV. Haji Maskuron bercerita tentang sinergi antara Desa Adat Padang Sambian dan Yayasan Al-Hikmah Joglo. Ini tempat yang namanya greenhouse. Greenhouse, tempat pembibitan tanaman-tanaman dengan skema hidroponik dan juga aquaponik. Beda aquaponik sama hidroponik? Kalau hidroponik dia hanya tanaman saja, tetapi kalau aquaponik kita kombinasikan antara tanaman dengan binatang di bawahnya, yaitu lele atau kolam ikan. Greenhouse sendiri ini pertama awalnya dari ada satu sumbangan dari YBM BRI. YBM BRI kemudian berkembang terus dan kita mendapatkan sumbangan lagi dari BRI-nya. Jadi awal mualanya adalah kita diberikan sebuah amanah dari desa bahwa bagaimana untuk program pemerintah didukung, yaitu dalam konteks ketahanan pangan. Problematika ketahanan pangan di desa itu pasti di desa pasti ada lahan. Untuk di kota tidak ada lahan. Nah, solusinya adalah kita gunakan tanaman hidroponik. Ini ada sinergi dengan desa juga. Desa Padang Sambian Klop, Kecamatan Denpasar Barat. Bentuk sinerginya desa memberikan fasilitas berupa perizinan atau memberikan sebuah fasilitas di mana ada bantuan-bantuan desa yang juga disalurkan di sini. Lalu kegiatan yang dilakukan selama ini apa? Yang selama ini banyak sekali. Nah, satu adalah kita mengembangkan hidroponik, yaitu ada di sini. Yang kedua, kita mengembangkan aquaponik. Yang berikutnya, kita adakan satu program yang terintegrasi, yaitu program pengolahan sampah organik yang berbasis sumber. Ada di sini juga. Itu pesertanya dari mana aja? Satu dari Banjar terdekat kita, ini Banjar Batu Bolong, ibu-ibu PKK-nya, dan juga ibu-ibu dari kelompok Majelis Taklim Yayasan Al-Hikmah Joglo. Bersatu antara dua elemen masyarakat. Jadi ini tidak hanya dari komunitas muslim saja ya? Betul. Berada. Iya. Oke. Misi dari kegiatan semacam begini apa sebenarnya? Misinya adalah satu yang pasti akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang secara spesifik adalah edukasi bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dengan baik, yang pertama. Yang kedua, yaitu edukasi untuk meningkatkan daripada perekonomian daripada jamaah atau masyarakat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah value sosial atau nilai sosial yang tinggi. Dengan merupakan wadah ini, dengan momentum ini atau dengan program ini,
kedua lembaga atau dua elemen bisa bersatu padu, yaitu antara masyarakat yang ada di sini, masyarakat asli, dengan teman-teman yang di Arema Joglo. Dan ini merupakan value sosial yang sangat besar sekali. Kalau kegiatan yang dilakukan di depan ini buah-buah. Oh, itu pembuatan ekoenzim. Pembuatan ekoenzim. Itu termasuk salah satu program. Salah satu programnya, Dan rutin atau memang terjadwal? Terjadwal kita. Jadi kira-kira 1 bulan sekali. Kalau kali ini diikuti oleh Kali ini diikuti oleh beberapa elemen, satu dari beberapa masjid kali kita undang, jadi dan juga dari satu komunitas, yaitu komunitas anak-anak khusus, di mana kita sebut namanya POTAT, yaitu Persatuan Orang Tua dengan Anak-anak yang mempunyai Down Syndrome. Baru pertama kali atau Baru pertama kali, karena kebutuhan khusus mereka mengadakan kegiatan supaya ada inovasi kegiatan, dan mereka terlibat langsung, dan seperti kita lihat tadi responnya sangat positif. Guru-guru pendampingnya juga merasa bersyukur karena mereka mendapatkan kegiatan yang bervariatif. Betul, anak Down Syndrome. Apresiasi datang dari beragam kalangan. Made Mertana, Kepala Lingkungan Banjar Buana Indah di wilayah Denpasar Barat, bahkan secara khusus datang ke lokasi untuk mengetahui lebih dalam program aplikatif melalui pengolahan sampah berbasis sumber, termasuk proses pembuatan ekoenzim di tempat ini. Made Mertana bahkan menyinggung salah satu hal menarik. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan di lingkungan Yayasan Al-Hikmah Joglo ada kaitannya dengan penerapan konsep Trihita Karana. Saya dengan Kadek Mertana, Kepala Lingkungan Banjar Buana Indah. Ya, saya langsung aja terkait dengan acara hari ini di Musola Joglo. Jadi terkait dengan program Go Green, menurut saya ini lebih cocok ke Go Green, ramah lingkungan. Jadi di mana merubah sampah menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat ke depannya, seperti ada beberapa produk turunan dari sampah. Mungkin yang lebih terkenal di sini adalah ekoenzimnya. Kemudian ramah lingkungan melalui program-programnya Pak Haji, ada beberapa produk turunan. Jadi sebelum ekoenzim ada setelah ekoenzim itu ternyata ditemukan beberapa produk turunan seperti maggot, ada hasil dari ekoenzimnya. Kemudian ada pupuk juga, ada apa lagi Pak Haji? Kompos. Ya, ada kompos juga. Jadi sangat bermanfaat. Jadi ini bagus sekali. Dan tadi juga sudah mendapatkan penghargaan dari MUI karena memang beliau layak mendapatkan karena salah satu tokoh penggerak di sini. Jadi harapan saya selaku Kepala Lingkungan mungkin bisa diterapkan di berbagai daerah, bukan di sini aja. Jadi beliau akan menyebarluaskan mungkin dari Joglo dulu, kemudian ke Denpasar Barat, kemudian mungkin Provinsi Bali, kalau bisa se-Indonesia gitu harapannya Pak Haji ya. Jadi mungkin jadi Bapak Ekoenzim mungkin yang di Bali mungkin sekarang. Kesannya ya pertama kalinya kesannya sangat bagus untuk ramah lingkungan. Kemudian ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Jadi kalau di Bali kita ada program Trihita Karana. Kalau sejalan. Ya, sejalan. Jadi Parihyangan, Palemahan dan Pawangan. Berarti Parihyangan berarti dengan Tuhan mungkin, kemudian Palemahan dengan tanah, Pawangan dengan orang. Jadi ini ada hubungannya dengan kegiatan ramah lingkungan seperti itu. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Majelis Ulama Indonesia MUI Bali menaruh respek bahkan apresiasi atas kerja konkret yang dilakukan Yayasan Al-Hikmah Joglo Padang Sambian tersebut. Berikut percakapan dengan Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI Bali, Haji Saleh Purwanto, yang didampingi Adrit Adrianto dan Haji Maskuro. Silaturahim. Kebetulan di Joglo ini hari ini sedang hari besar, ada kegiatan ya, ada panen hasil hidroponik, komunitas hidroponik, kemudian juga pelatihan pembekalan keterampilan untuk para pihak tentang pembuatan ekoenzim ini oleh beliau dia. Jadi kami ingin menyaksikan sebenarnya, tapi sekaligus kami ini mempunyai obsesi bahwa
masjid-masjid, musola itu mempunyai kegiatan yang produktif untuk pemulihan lingkungan hidup. Nah, sekarang ini salah satu perintis di bidang kesehatan lingkungan dan pemulihan lingkungan hidup itu adalah musola Joglo. Lengkapnya Pak? Al-Hikmah Joglo. Jadi sekarang kami ini datang kemarin juga sekaligus untuk menyampaikan penghargaan. Jadi tanda atau apresiasi kami kepada Joglo yang tidak hanya menyelamatkan lingkungan sebenarnya, tapi juga meningkatkan daya guna komponen lingkungan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan spesialnya lagi di sini tidak hanya untuk jamaah saja, tetapi juga untuk lingkungan seluruhnya, masyarakat seluruhnya, termasuk masyarakat desa adat. Ini yang kita acungi jempol. Beliau, ya. Jangan lupa subscribe